Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku akan merangkum sebuah film tentang satu-satunya seorang wanita yang tersisa di muka bumi. Setelah perang nuklir, lalu ia bertemu dengan dua orang pria asing dan menjadi rebutan oleh kedua pria itu. Namun seperti biasanya sebelum kita lanjut ke alurnya, jangan lupa tombol like dan subscribe terlebih dahulu ya Ngab. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Annie, di mana ia adalah satu-satunya wanita yang selamat dari dampak radiasi nuklir. Diketahui, Annie hidup sendiri dan tinggal jauh di lembah yang diapit oleh dua pegunungan tinggi. Dikarenakan hidup seorang diri, mau tak mau Annie harus bertahan hidup dengan berbagai cara, dari bertani sampai dengan berburu. Selain itu, tanpa adanya listrik, membuatnya harus hidup dengan cara-cara kuno. Satu-satunya teman yang menemaninya hanya seekor anjing bernama Vero. Pada suatu hari, setelah ia pergi berburu, Annie melihat gerobak di jalanan. Dikarenakan penasaran, ia pun bergegas untuk mengeceknya, yang ternyata gerobak itu kosong. Tak lama kemudian, Vero mencium kehadiran manusia. Mereka pun bergegas bersembunyi di atas bukit dari kejauhan. Annie mengawasi orang tersebut. Nampak orang itu seperti mendeteksi kandungan radiasi dengan alat yang dibawanya. Tak lama kemudian, orang itu menarik gerobak tersebut terlihat. Annie terus mengawasi orang tersebut. Dan setelah orang itu melepas pakaian pelindungnya, barulah Annie melihat sosok yang berada dalam pakaian khusus tersebut. Lalu pria itu melihat sekelilingnya dan berteriak dengan sangat kencang. Terlihat pria itu merasa sangat bahagia setelah sekian lama John tak menghirup udara segar dikarenakan paparan radiasi. Annie yang penasaran dengan sosok pria itu pun bergegas turun. Namun sayangnya, pria tersebut sudah pergi. Dengan instingnya Vero lalu mengendus dan membawa Annie ke tempat di mana pria itu berada. Melihat pria itu sedang mandi di anak sungai, Annie pun memperingatinya jika anak sungai tersebut sudah terpapar radiasi karena airnya berasal dari desa yang lain. Tentu saja pria itu sangat kaget, dikarenakan ia tak menyangka jika ada orang lain di tempat itu. Tak lama kemudian, pria itu pun merasakan reaksi aneh di tubuhnya. Ia pun bergegas ke gerobaknya dan lalu meminta Annie untuk menyuntikkan obat radiasi di tubuhnya. Pria itu juga memperkenalkan dirinya bernama John. Melihat kondisi John yang semakin melemah, Annie pun membawanya ke rumah, membersihkan tubuhnya, lalu memberinya tempat beristirahat. Sementara di salah satu kamarnya diketahui sudah beberapa hari, Annie merawat John dengan penuh kasih sayang berharap jika John dapat sembuh seperti sedia kala. Diketahui karena perang nuklir, Annie benar-benar menderita hidup dalam kesendirian. Singkat cerita, kondisi John akhirnya membaik. Dan lalu, Annie mengajaknya mengobrol di sana. Annie bercerita jika mendiang ayahnya adalah seorang pendeta. Ia juga berkata, jika ia mempunyai adik laki-laki yang saat ini pergi ke selatan untuk mencari kerabatnya yang masih selamat. Haji pun tiba. Saat Annie bertani di sana, John menanyakan kenapa tak gunakan truk untuk bertani. Annie pun menjawab, jika tak bisa mendapatkan bensin sejak listrik padam setahun yang lalu. Kemudian John teringat, ia sempat melewati pom bensin, dan ia mengajarkan Annie memompa bensin secara manual, dan rupanya cara yang diajarkan oleh John berhasil. Pada malam harinya ketika makan malam, John bercerita, jika ia adalah seorang insinyur, ia selamat dari radiasi nuklir, dikarenakan saat pemusnah terjadi, ia berada di dalam bunker. Di sana John juga mengatakan,
jika ia sendiri membuat gerobak dan pakaian anti radiasi itu. Mendengar hal itu, tampak Annie terkesan dengan John, dan lalu Annie menyinggung foto wanita yang ia lihat di gerobak milik John. Lanjut, John menjelaskan jika wanita itu hanyalah rekan kerjanya, dan ia belum berkeluarga. Malam semakin larut, Annie mendengar John di toilet. Lalu Annie ke kamar dan membiarkan pintu kamarnya setengah kebuka. Tak lama kemudian John pun keluar dan melihat kedua kaki Annie dari luar kamar. Namun gobloknya John tak mengerti isyarat yang diberikan oleh Annie dan milih ke kamarnya. Di hari berikutnya, Annie mengajak John ke danau. Di sana, Annie bercerita, jika tak lama lagi musim dingin akan datang dan membuat danau membeku, dan mereka pun tak akan bisa menikmati ikan segar selama musim dingin. Annie kemudian meminta John untuk memperbaiki generatornya yang sudah rusak. Makes a lot of sense. He's a small man. Palm freezes over. What happened last winter? Bundled up with Pharaoh. Tiba-tiba John memiliki sebuah ide, lalu ia membawa Annie ke air terjun dan mengatakan kalau air tersebut dapat memutar generator dan tentunya akan menghasilkan listrik. John menjelaskan jika mereka perlu menggunakan pengalaman karena air tersebut berasal dari paparan radiasi dan juga harus mencari bahan baku untuk membuat kincir airnya. Saat perjalanan pulang di sana, John melihat gereja peninggalan ayah Annie. John mengatakan jika ia akan menggunakan kayu-kayu dari gereja tersebut untuk membuat kincir air. Namun tentu saja Annie tak menyetujuinya dan meminta mencari kayu di hutan atau mengambil dari bangunan yang lain. He preached there every, and it's because of him that we survived. No, because of him. Di hari berikutnya, Annie mencari John yang tak ada di rumah. Yang ternyata John sedang berada di kota dan sedang mabuk parah. Lalu Annie mengajaknya untuk pulang saat Annie berniat melepas sepatunya. Di situ John malah marah-marah dan menyuruh Annie untuk pergi. Keesokannya John meminta maaf atas kejadian semalam. Terlihat Annie sudah melupakan kejadian tersebut dan mengerti jika John saat itu sedang mabuk parah. Malam itu pun kembali mereka nikmati dengan makan malam bersama dan juga berdansa. Di sanalah Annie mengungkapkan jika ia sangat mencintai John dan ingin menjalani hubungan yang lebih hangat lagi. Namun di sana terlihat John berpikir tak sejauh itu saat ini. Yang ada di kepala John adalah bagaimana caranya untuk membuat masa depan mereka lebih baik. Keesokan harinya, Annie mendatangi John. Ia mengatakan jika John boleh memakai kayu dari gereja untuk menyelesaikan proyek kincir airnya. Annie merasa apa yang John lakukan demi masa depan mereka juga. Namun sepertinya John berubah pikiran dan tak mau membuat Annie bersedih. Karena gereja peninggalan ayahnya dirobohkan. Di siang harinya saat pergi berburu, Annie melihat sebuah tanda-tanda kehadiran orang asing. Tentu saja langsung menghampirinya. Di sana pria itu memperkenalkan dirinya, dan pria asing tersebut bernama Caleb. Annie lalu mengajak Caleb ke rumahnya. Namun, kedatangannya malah membuat John merasa terancam. John pun mengecek paparan radiasi di tubuh Caleb dan menginterogasinya. Di sana ia mengatakan jika ia selamat karena bekerja di pertambangan bawah tanah, dan tak ada yang berhasil selamat kecuali dirinya. Ia kemudian meminta waktu sehari untuk beristirahat di rumah Annie, dan esok harinya, ia akan melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Nampaknya John merasa kasihan padanya, dan ia pun meminta untuk tinggal lebih lama lagi. Yeah, there's a cave in Claypole Canyon. So what's your plan? Di hari berikutnya, John bercerita, sebelum sampai ke lembah ini, ia sempat bertemu seorang anak laki-laki yang mencuri makanannya dari gerobaknya. Di sana John menjelaskan jika anak itu mengalami gejala paparan radiasi dan terlihat tersiksa
dengan reaksi yang ia derita. Saat John memberinya makanan, anak itu malah meminta John untuk membunuhnya saja, dikarenakan ia tak kuat menahan rasa sakit. Mendengar cerita tersebut, Anne pun teringat dengan adik laki-lakinya yang beberapa bulan lalu pergi dari rumah. Sick. Door so we get into it. Pulls out a knife. Setelah selesai mengobrol, Annie mengajak Khaled berkeliling rumah. Di sisi lain, John melihat cara Annie memperlakukan Khaled, ia cemburu. John berkata, jika Annie bertindak berlebihan dengan orang yang baru ia kenal. Namun di sana, Annie tak peduli. Di sana, Annie meminta John untuk menceritakan anak kecil yang ia lihat sebelumnya. John berniat menutupinya. Namun dikarenakan terus memaksa, John pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya. John pun berkata jika anak yang ia temui adalah adik kandung Annie, dan John pun sangat menyesal telah membunuhnya. Hal itu terpaksa ia lakukan karena ia tak tega melihat anak itu tersiksa. Tentu saja cerita John itu pun benar-benar membuat Annie merasa terpukul. I'm sure what... And then after a while, I just realized it didn't. Di keesokan harinya, John mengajak Khaled untuk berburu kalkun. Di perjalanan, John menceritakan tentang proyek kincir airnya. Namun, karena adanya kendala di bahan baku, ia tak bisa mewujudkannya. John juga menceritakan awalnya ia berencana mengambil kayu-kayu dari gereja milik ayah Anne. Namun melihat Annie yang tak sepenuhnya, akhirnya proyek tersebut tertunda. I mean, the ancillary fallout? This radio said about 3 dozen of our family military. You're military, right? Old recordings looping over and over on these. Saat makan malam, Khaled menanyakan kembali proyek kincir air yang John ceritakan tadi pagi. Hal itu pun membuat John merasa canggung di depan Anne. Namun, di sana, Annie mendukung proyek itu agar segera dilanjutkan dan Annie merelakan gereja ayahnya dirobohkan. John yang senang pun meminta bantuan Khaled untuk membongkar gereja tersebut besok pagi. I said we didn't have to do the water project. At least not right away. That's your daddy's chapel. Haji pun tiba. Terlihat mereka sedang membongkar gereja, mengumpulkan puing-puing kayu dan bahan-bahan yang masih bisa digunakan. Di sana terlihat Khaled mulai menaruh perasaan kepada Annie. Saat beristirahat, Annie yang sedang merenung, Khaled pun memahami perasaan Annie yang melihat gereja ayahnya dirobohkan. Lalu Khaled mengajak Annie berjalan-jalan untuk mengobati kegalauannya. Di sana Annie berkata, jika si John sangat terobsesi dengan listrik, ia sangat heran dengan John yang tega membongkar gereja milik ayahnya. Annie sadar jika ialah yang mengizinkan untuk membongkar gereja itu. Tapi hati Annie yang paling dalam, ia lebih memilih hidup tanpa listrik daripada merobohkan gereja ayahnya. Terlihat Khaled berusaha menenangkan Annie, dan ia berjanji akan memperbaiki gereja tersebut kembali seperti semula. Di sanalah Annie mulai merasakan kalau Khaled menaruh perhatian lebih padanya. Don't you think? It's a nice way of looking at it. Setelah mereka kembali, John menatap mereka penuh dengan rasa cemburu. Namun terlihat John berusaha menutupi amarahnya agar tak merusak mood Annie. Namun di malam harinya, John yang tak bisa menahan amarah, ia pun memanggil Annie dan berkata, jika ia telah lama melihat kedekatan antara Annie dan Khaled, ia pun mempersilahkan Annie menjalin hubungan dengan Khaled. Di sana John merasa sebagai orang kulit hitam, ia tak akan pernah pantas untuk Annie. Annie yang mendengar perlihatan John terkejut. Ia tak mengira jika John mengatakan hal semacam itu. Annie yang kesal pun meninggalkan John sendirian. So, What do you mean? Hari berikutnya mereka kembali mengerjakan proyek kincir air. Terlihat Khaled mempertaruhkan dirinya masuk ke dalam air yang terpapar radiasi. Namun dengan bantuan Khaled, proyek tersebut telah mencapai 80% berhasil. Pada malam harinya, Annie merasa bahagia pun mengajak Khaled untuk berdansa tanpa memikirkan perasaan John. Yang semakin terbuai, api cemburu selesai berdansa. Annie mengajak mereka ke danau untuk bermain permainan sembunyi botol. Namun saat John mendapatkan giliran pertama menemukan botol di sana, Khaled dan Annie tiba-tiba saling menatap. Terlihat benih-benih cinta mereka semakin tumbuh. Turn in.
Saat perjalanan pulang, John menghampiri Annie dan meminta maaf atas apa yang telah ia katakan sebelumnya. Di sana John juga mengatakan jika ia sangat mencintai Annie. Tentu saja Annie terkejut mendengar pengakuan John tersebut dan mereka pun kemudian pulang. Namun setelah selesai mandi, Annie melihat John sudah tertidur pulas. Annie kecewa untuk kedua kalinya. Kemudian Annie keluar kamar saat melewati toilet tamu. Ia mendengar suara Khaled yang berada di toilet tersebut. Entah apa yang dipikirannya. Pada saat itu, Annie menunggu Khaled untuk keluar. Namun ketika Khaled membuka pintu, Annie langsung masuk dan menutup pintu kembali. Keesokan harinya, John melihat Annie begitu grogi. Ia menanyakan keberadaan Khaled. Tak lama Khaled pun datang dan membelai rambut Annie. Tentu saja hal itu pun membuat John semakin cemburu. Rasa situasi semakin canggung. Terlihat Annie pun meninggalkan mereka. Selesainya sarapan, mereka melanjutkan pembuatan kincir air yang hampir selesai. John mengajak Khaled untuk mengobrol empat mata. John berkata, jika apa yang dilakukan oleh Annie semalam adalah perintahnya. John menjelaskan jika ia meminta Annie untuk merayunya agar ia mau membantunya mengerjakan proyek kincir air. Namun di sana Khaled tak percaya begitu saja dengan perkataan John. Khaled yakin apa yang dilakukan semalam adalah murni atas dasar cinta. John pun langsung terdiam begitu saja. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan proyek kincir air dengan sempurna. Namun saat Khaled memanjat, tiba-tiba ia terpeleset. Beruntungnya John dapat menariknya kembali ke atas dengan selamat. Setelahnya Khaled kembali terpeleset. Terlihat John berusaha sekuat tenaganya untuk menarik Khaled. Namun entah apa yang ada di pikiran John, tiba-tiba John menatap mata Khaled dalam-dalam. Dan apa yang terjadi kemudian? Ya nggak tahu. Hanya mereka berdua yang tahu. Sore harinya John kembali ke rumah. Terlihat Annie menyambutnya dan mengajaknya minum. Namun di situ, John menolak dan meminta maaf atas kejadian semalam. Lalu John mengatakan, jika Khaled sudah pergi ke selatan. Mendengar hal itu pun, Annie tak percaya jika Khaled pergi tanpa berpamitan dengannya. Annie pun bergegas berlari keluar untuk mengejar Khaled. Namun setelah berada di atas bukit dan melihat sekitarnya, Annie tak dapat juga melihat Khaled. Di akhir film, memperlihatkan kesedihan Annie yang sangat mendalam, meskipun kini listrik telah kembali ke kehidupannya. Ia tetap tak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Hal yang sama juga dirasakan oleh John. Listrik yang ia harapkan dapat menjadikan masa depan mereka menjadi lebih baik, malah membuat hati kekasihnya bersedih. Entah apa yang terjadi pada Khaled sebenarnya tak pernah diceritakan. Mungkin pada saat itu John sengaja membiarkan Khaled terjatuh dari tebing tersebut. Alasannya tentu saja terbuai api cemburu. Tumet. Gimana ngap? Filmnya sangat-sangat menggandulkan. Bukan, sudahlah, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa tombol subscribe agar tak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih ngap.